Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara atasi kedipan mil 8 tanpa mengganti sensor ya masku ya. Ini ada kendala ya di motor customer kita, kendalanya kedip ya, kedip 8 kali di kode milnya ya, atau di check engine-nya, terus berebet dan nggak bisa digas ya masku ya. Ini kendalanya apa, dan seperti biasa ya kita akan lakukan unbar atau analisa bareng penyebab kedipan mil 8 ini dan bagaimana cara untuk atasinya atau solusi mengatasinya ya masku ya. Ini ada indikasi ya, kalau kedip kayak gini berarti ada indikasi sensornya yang error ya masku ya. Tapi untuk memastikan ya harus dipastikan dulu ya kalau benar-benar sensornya ini error apa atau ada kendala lainnya masku ya. Kendala lainnya bisa jadi dari kabelnya ya masku ya, kabelnya yang putus, entah itu songketnya yang kurang rapat, bisa jadi juga ya masku ya. Tapi untuk memastikannya lebih pastinya ya masku ya, kita akan melakukan proses cek dulu ya masku ya. Ini bener ya kedip 8 kali ya masku ya. Ini kedip 8 kali berarti indikasi ada sensornya yang rusak ya masku ya. Tapi sebelum melakukan perbaikan di sensor TB ya masku ya, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah untuk tahap pertama ya masku ya, harus kita lakukan reset injeksi dulu ya masku ya, atau kita scan dengan menggunakan scanner. Bagi kalian yang nggak punya scanner ya bisa ya langsung aja di reset injeksi, dihapus kode kerusakannya. Kalau udah kehapus langsung kita hidupin motor lagi ya masku ya. Kalau seandainya langsung kedip ya berarti ada indikasi kabelnya yang putus ya masku. Soalnya apa saya bilang kabelnya yang putus? Kalau sensor masku ya, kalau sensor rusak itu dikontak langsung dihidupin, selang beberapa menit atau beberapa detik dianya langsung kedip ya masku ya, atau pada saat posisi digas penuh dianya langsung kedip. Itu adalah indikasi kalau sensornya error ya masku ya. Beda lagi kalau kabelnya ada yang putus atau songketnya kurang rapat ya masku ya. Begitu habis di reset langsung dikontak, dihidupin mesin, dianya langsung kedip masku ya, berarti ada indikasi kalau kabelnya putus ya masku ya. Oke masku, ini udah kita reset ya dengan menggunakan scanner. Bagi kalian yang nggak punya scanner ya di set manual aja udah cukup ya masku ya. Kita coba hidupin, kita langsung starter. Nah bener aja ya masku ya, langsung kedip, berarti ada indikasi kabelnya yang putus ya masku ya, kabelnya yang putus sehingga mengakibatkan kode milnya kedip ya masku ya. Meskipun ini udah di reset atau udah dihapus kerusakannya, tetap dianya akan kedip ya. Soalnya apa, kabelnya ini putus masku ya. Dan seperti biasa ya langsung aja kita tuju ya untuk rata-rata bit ya. Putusnya itu di sebelah sini masku ya, di samping filternya. Kenapa saya bisa tahu ya, soalnya ini udah langganan ya masku ya. Udah langganan kalau di trouble yang kedip 8 ya, pasti kabelnya ada yang putus pada sebelah sini ya masku. Untuk lebih pastinya kita akan lakukan proses pembongkaran dulu ya masku ya. Kita cek ada berapa kabel yang putus ini masku ya. Tapi untuk memperbaiki kabel ini harus dilakukan pelepasan filter udara ya, atau rumah filter udaranya, dan joknya juga harus kita lepas ya masku ya. Dan bener aja ya masku ya, setelah kita bongkar dan kita lihat ya, ada dua kabel ya, hijau strip oranye dan kuning strip hitam ini masku. Ini adalah kabel sensor TB masku ya, groundnya TB ini masku. Dan kayaknya ada yang putus satu lagi ya masku ya, kayaknya yang hitam strip putih ini juga mau putus nih. Ini nyambungnya agak sulit ya masku ya, jadi harus kita lepas filter udaranya ya, atau rumah filter udaranya dan joknya ya masku ya, agar pada saat proses penyambungan atau perbaikannya bisa lebih maksimal dan bagus ya masku ya. Oke masku ya, ini udah kelihatan sekali ya trouble-nya ada di mana. Ntar habis ini langsung kita coba perbaiki ya. Kalau udah diperbaiki kita lakukan reset kembali, reset injeksi kembali ya, dan setting mode. Kalau di setting mode bisa ya berarti ya cuma dari kabelnya ini aja ya masku ya.
Kalau nggak bisa ya berarti sensornya, tapi ini kendalanya cuma dari kabelnya aja ya kayaknya masku ya. Ini kalau sensornya masih aman-aman aja kayaknya. Ini kok bisa putus ya dari ini ya masku ya, dari filter udaranya ini kegesek masku ya, kegesek akhirnya putus ya, ada gesekan. Untuk cara ngatasinya ya cukup kita sambung kembali dan kita kasih lapisan lebih tebal ya, bisa selang atau apapun lah ya, yang sekiranya kalau gesek itu nggak akan putus ya masku ya. Oke masku, ini adalah proses perbaikannya ya masku ya. Proses perbaikannya kita lepas filternya ya, rumah filternya dan joknya ya masku ya, agar pada saat proses perbaikannya bisa lebih maksimal masku ya. Oke masku ya, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Ingat masku, subscribe itu udah gratis dan dapat ilmu masku ya, mantap masku ya. Dan masku ya, saya ingatkan ya, subscribe juga nggak butuh fotokopi KTP, KK, apalagi fotokopi BPJS masku ya. Jadi tinggal tekan subscribe aja ya dan bunyikan notif. Udah masku ya, udah beres semuanya dan kalian mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat masku ya. Oke masku, udah selesai ya, udah selesai kita perbaiki dan udah kita kasih lapisan selang ya di dalamnya sini. Kita tebelin selang dan kita solasi kembali masku ya. Dan habis ini langsung aja ya, kita akan lakukan reset injeksi dulu. Kita reset dan kita coba hidupin lagi ya masku ya, apakah langsung kedip atau ada trouble lain masku ya. Habis ini kita cek aja dulu ya masku ya. Ini kok bisa putus sih mas ya, jawabannya seperti ini ya masku ya. Ini kan gesekan ya masku ya, kabelnya ini nempel atau gesek di rumah filternya, jadi ibaratnya kayak digergaji ya masku ya, kayak digergaji jadinya putus tadi ya masku ya. Jadi bagi kalian jangan panik ya, kalau motor kalian kedip 8 terus digas nggak mau ya, coba aja dulu ya, cek pada kabelnya ini apakah putus apa enggak. Kalau putus ya perbaiki aja dulu ya. Kalau udah diperbaiki dan udah di setting mode atau di reset udah enak ya, berarti dari kabelnya aja ya masku ya. Ini kita proses reset ya masku ya, reset injeksinya dan kita setting mode lagi ya masku ya. Kita setting mode dan kita habis ini kita akan cek juga ya kondisi sensor-sensor keseluruhannya ya masku ya. Soalnya apa ya, ini harus dilakukan pengecekan total ya masku ya. Kalau nggak dicek total ya takutnya ada trouble, kendala lagi ya masku ya. Oke ya masku, maaf ya suaranya agak serak-serak ya, soalnya lagi nggak enak badan masku ya, lagi flu masku ya, butuh kasih sayang juga masku ya. nggak masku, bercanda masku ya. Oke masku, kita akan lakukan reset dulu ya masku. Habis ini ya kita reset dan kita akan coba hidupin lagi masku ya. Kita hidupin dan langsung kita cek kondisi sensor-sensornya semuanya masku ya. Oke masku, ini kita hidupin ya, udah kita reset dan udah kita setting mode. Kita coba start, kita coba start dulu ya. Dan alhamdulillah aman masku ya, dan aman, udah normal kembali. Kita cek juga stasionernya ya, apakah udah normal. Kita settingnya pakai scanner ya masku ya, biar lebih presisi dan akurat masku ya. Jadi kalau ada kerusakan pada sensor-sensornya bisa kelihatan semua nih masku ya di scannernya ini. Oh, RPM nya terlalu tinggi masku ya, 1800 1700, kita turunin dikit masku ya, di 1600an ya masku ya. Ini terlalu besar masku ya, untuk standarnya di 1600 saja udah cukup masku, udah bagus. Kalau 1800 1700 bahkan sampai 1900 ya terlalu besar masku ya, jadi harus kita turunin sedikit sampai 1600 masku. Oke, kita cek juga mode ketinggiannya dan kita cek juga sensor O2 nya. Mode ketinggiannya ada dua ya, berarti ini ada indikasi boros ya masku ya.
kita cek altitude-nya. Untuk pompa bensinnya aman ya, untuk O2 nya juga aman. Kita setting lagi aja Masku ya. Habis ini kita setting lagi, kita perbaiki lagi sampai mode ketinggiannya di mode 1. Oke Masku, udah selesai semuanya Masku ya, udah beres semuanya, udah kita setting dan mode ketinggiannya udah di mode 1, udah aman semua. Kita cek sound lagi Masku, apakah ada kendala atau tidak ya Masku ya. Kita coba putar gas penuh, kita splash dan aman Masku ya. Berarti ini tadi kendalanya cuma ada pada kabelnya Masku ya, jadi nggak jadi ganti Masku ya, jadi masih aman Masku. Oke Masku, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channelnya Kiki Rizky ya, dan bunyikan notifikasi lonceng ya. Dan sekian dulu ya, sampai jumpa di next video selanjutnya.